Dan konon katanya cincin merah milik Pak Soekarno tersebut adalah cincin yang diberikan oleh Ratu Nyi Roro Kidul, di mana cincin tersebut hilang pada saat beliau berkunjung ke Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1963. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku di channel Garasi Kisah. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang sebuah misteri, spiritualisme, kemustikaan, naga derajat, dan batu merah delima yang dimiliki oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Soekarno, yang kerap dikaitkan juga adanya hubungan dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa Bapak Soekarno ini merupakan salah satu presiden yang penuh dengan karismatik dan kewibawaan yang sangat tinggi. Hingga sampai sekarang, walaupun beliau sudah meninggal dunia, energi yang ada dalam dirinya tetap dirasakan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan gak hanya itu saja, kewibawaan yang dimiliki oleh Bapak Soekarno mulai dari peci, tongkat, terus dari cara berpakaian itu dia memiliki karismatik hingga menjadi perbincangan di luar negeri. Dan dengan ciri khasnya tersebut, Bapak Soekarno selalu disegani dimanapun dia berada. Dan benda-benda yang selalu dibawa oleh Bapak Soekarno tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa benda tersebut merupakan benda keramat atau benda yang memiliki sebuah kekuatan tersendiri. Dan dari manakah sebetulnya kekuatan Bapak Soekarno ini datang? Ya, nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Garasi Kisah. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman semua di sini yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan dulu tombolnya. Dan juga untuk lonceng notifikasinya ya teman-teman, jangan lupa ditekan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Kisah ini berawal pada malam Jumat Legi, tepatnya pada tahun 1937 Hijriah, di mana malam tersebut beliau mendapatkan mimpi didatangi oleh seekor naga, di mana naga tersebut mengatakan bahwa ingin mendampingi Bapak Soekarno atau menjaga Bapak Soekarno sendiri. Dan kemudian Bapak Soekarno sendiri pun langsung mendatangi seorang kiai yang dipercayai oleh beliau, yaitu bernama Kiai Haji Rifai, yang saat itu sangat masyhur namanya. Dan naga tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Sanca Manik Kalipenyu yang tinggal di dalam Bukit Gorong, kepunyaan dari Ibu Ratu Nyi Blorong yang namanya saat itu sangat melegendaris. Dan kemudian Kiai Haji Rifai tersebut memberikan Bapak Soekarno sebuah doa-doa atau amalan agar mimpinya tersebut berubah menjadi sebuah bentuk fisik yang nyata. Dan betul saja teman-teman, akhirnya lewat suatu kontemplasi dan prosesi ritual panjang, akhirnya Bung Karno ditemui oleh sosok wanita cantik yang tak lain adalah Nyi Blorong. Andika, derajatmu wis tiba ning ngarep, siap nampi mahkota loro, lan iki mung ibu iso ngingai bibit kejambaran saka naga derajat. Kang manfaati saka derajatmu uga wibawa lan derajatimu serta asih penanggihan terang Nyi Blorong. Yang artinya dari ucapan tadi kurang lebihnya itu, anakku, sebentar lagi kamu akan memimpin dua bangsa, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin, yang disebut sebagai istilah Rijalul Goib. Saya hanya bisa memberikan sebuah mustika yang manfaatnya sebagai ketenangan hatimu, keluhuran derajat, wibawa, kerejekian, serta pengasihan yang akan membawamu dipermudah dalam segala tujuan. Mustika yang dimaksud adalah tidak lain adalah paku bumi, di mana paku bumi tersebut adalah siluman jelmaan dari seekor naga sakti Sanca Manik, di mana di dalam mulut naga tersebut terdapat sebuah kristal berwarna merah berserta putih yang melambangkan bendera merah putih sebagai simbol negara Indonesia sendiri. Sebagai sosok yang mumpuni sekaligus hobi dalam dunia supranatural, 7 bulan dari kedapatan mustika Sanca Manik, beliau pun bermimpi kembali. Yang mana di dalam mimpinya, sosok Kanjeng Sunan Kalijogo beserta Ibu Ratu Kidul Pajajaran menyuruh Bung Karno datang ke sebuah bukit tinggi Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.
Datanglah nak ke tempatku, kusiapkan jodoh dari pemberian putranda atau Nyi Blorong yang kini telah kau terima. Tak pantas melatih tanpa kembang kenanga, lelaki tanpa adanya wanita. Tentunya sebagai seorang yang berpengalaman dalam pengolahan batiniah, Bung Karno adalah salah satu bocah yang sangat paham akan makna sebuah mimpi. Dalam hal ini beliau meyakini bahwa yang berusaha di dalamnya adalah sebagian dari kenaran atau petanda. Kemudian Bung Karno meminta bantuan kepada Bapak Kartolo Harjo yang berasal dari kota Pekalongan yang kala itu dianggap orang paling kaya, dan mereka pun hari itu juga langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dengan membawa sedan CW keluaran 1889. Dan kemudian mereka pun berjalan menuju Pelabuhan Ratu. Perjalanan yang dilakukan Bung Karno tersebut cukup panjang karena di setiap perjalanan terdapat pengganggu yang kerap memberhentikan mobilnya Bung Karno tersebut. Jadi diberhentikannya Bung Karno itu bukan karena mau dirampok atau di apa ya teman-teman, tapi dari hal-hal goib sendiri mereka memberhentikan Bung Karno karena mereka memberikan sebuah pusaka yang dipercaya bisa memberikan perlindungan atau kesaktian kepada presiden pertama kita, yaitu Pak Soekarno. Untuk mengungkap lebih lanjut perjalanan Bung Karno menuju Pelabuhan Ratu yang dimulai pada hari Kamis Pon Ba'da Syubuh 1938 Hijriah. Dan pertama kalinya perjalanan menuju Pelabuhan Ratu tersebut dimulai dari kota Klaten, Jawa Tengah. Dan saat itu, di tengah hutan Roban Semarang, beliau diminta turun oleh sosok hitam berambut jambul yang mengaku bernama Setopati asal dari bangsa Jin, dan memberikan pusaka berupa cundrik kecil berpamor Madura dengan besi berwarna hitam legam, dan manfaatnya dipercaya sebagai wasilah atau bisa menghilang. Dan ketika sampai di Pelabuhan Ratu, Bapak Soekarno melakukan sebuah ritual berata selama 2 hari 2 malam. Dengan cara sikap kejawen yang biasa dilakukannya saat menghadap penghormatan kepada bangsa gaib lepas pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Seseorang bersorban dan wanita cantik yang tiada tara datang menghampirinya. Mereka berdua tak lain adalah Sunan Kalijogo dan Nyi Mas Nawung Wulansari Pajajaran yang sengaja mengundangnya. Dan dia pun berkata, "Anakku, dalam menghadapi peranmu yang sebentar lagi dimulai, ibu hanya bisa memberikan sementara sejodoh mustika yang diambil dari dasar laut Nirsarimayu atau dasar laut pantai selatan sebelah timur Kaputrennya. Ini mustika jodohnya dari yang sudah kamu pegang saat ini. Gunakanlah mustika ini sebagai wasilah kerejekian guna membantu orang yang tidak mampu, sebab inti dari kekuatan yang tak terkandung di dalamnya bisa memudahkan segala urusan duniawi sesulit apapun." Lalu setelah berucap demikian, kedua sang tokoh pun langsung menghilang dari pandangannya. Kini tinggallah Bung Karno sendirian yang langsung menelaah segala ucapan dari Ibu Ratu barusan. Dan fakta membuktikan Bapak Soekarno kerap lolos dari ujian percobaan pembunuhan. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa tentara Jepang kerap berhasil memanah Presiden Soekarno menggunakan tinta yang sangat panas tepat di kepalanya Bapak Soekarno. Dan kemudian tentara Jepang tersebut pun menguburkan jasad Bapak Soekarno di tengah hutan karet. Dan setelah itu para tentara Jepang pun kayak merayakan keberhasilannya itu karena dia berhasil membunuh sang proklamator Indonesia kan. Jadi kayak ngerasa senang, mereka melakukan pesta foya. Namun ternyata setelah seminggu kemudian mereka mendengar kabar bahwa Bapak Soekarno sendiri sedang melakukan rapat atau pertemuan bersama orang-orang penting di Uni Soviet, sedang melangsungkan pertemuan beserta pejabat-pejabat penting dari negara tersebut. Dan masyarakat pun percaya bahwa betul saja Bapak Soekarno ini memiliki sebuah kekuatan yang tidak biasa dimiliki orang lain. Dan banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki sebuah mustika yang dipegang oleh Bapak Soekarno. Namun mustika-mustika tersebut tersimpan rapi di rumah Ibu Megawati, putri sulungnya Bapak Presiden Soekarno. Mulai dari peci, tongkat, bajunya. Namun yang tidak ada hanyalah batu merah delima yang dimiliki Pak Soekarno. Dan konon katanya cincin merah milik Pak Soekarno tersebut adalah cincin yang diberikan oleh Ratu Nyi Roro Kidul, di mana
cincin tersebut hilang pada saat beliau berkunjung ke Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1963. Peristiwa hilangnya cincin batu merah delima tersebut karena diambil oleh sang pemilik, yaitu Ratu Nyi Roro Kidul, yang mengambilnya secara goib. Seperti diketahui bahwa masyarakat Kejawen mempercayai bahwa hubungan antara Bapak Soekarno dan Nyi Roro Kidul adalah hubungan antara 4 dari 2 bersaudara. Dan tujuan dari Nyi Roro Kidul meminjamkan batu merah tersebut kepada Bapak Soekarno adalah agar Soekarno bisa menjadi raja di kerajaan manusia Indonesia. Menurutnya, selama cincin itu tak di tangan Sang Ratu Pantai Selatan, kerajaan gaib Laut Kidul diketahui banyak dikempur oleh kerajaan-kerajaan gaib di sekitarnya. Oleh karena itu, Nyi Ratu Kidul pun dengan terpaksa mengambil cincin tersebut dari Bapak Soekarno. Dan hingga sampai akhirnya setelah Bapak Soekarno mengalami hilangnya cincin batu merah delima tersebut, kemudian dengan mudahnya Bapak Soekarno dijatuhkan dengan taktik-taktik politik yang ada. Dan seperti itulah tadi mengenai misteri spiritualisme Bapak Soekarno beserta pusaka-pusaka yang dimilikinya. Menurut pendapat teman-teman gimana nih? Jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.